Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggoro, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan PPT saya dari mata kuliah Literasi Media yang berjudul Tsunami Informasi. Pentingnya literasi media. Perkembangan teknologi digital membuat akses dan penyebaran informasi menjadi sangat cepat melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya karena banyaknya hoax dan konten menyesatkan. Di Indonesia, tingginya jumlah pengguna internet, khususnya di kalangan muda dan mahasiswa, belum diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, sehingga banyak orang mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat memahami informasi, membedakan fakta dan hoax, serta menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Era post-truth. Era post-truth adalah keadaan ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta dan kebenaran objektif, sehingga informasi sering dimanipulasi dan diterima tanpa verifikasi. Ciri-ciri era post-truth diantaranya: 1. Emosi lebih dominan daripada fakta. 2. Manipulasi dan distorsi informasi. 3. Maraknya hoax dan informasi palsu. 4. Rendahnya literasi dan verifikasi informasi. 5. Penyebaran informasi sangat cepat. 6. Media digital tanpa kontrol yang jelas. 7. Opini publik mudah dipengaruhi kepentingan tertentu. Pengertian tsunami informasi. Tsunami informasi adalah kondisi ketika informasi menyebar secara sangat masif, cepat, dan tidak terkendali, sehingga membuat masyarakat sulit memilah mana informasi yang benar dan mana yang keliru, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dampak tsunami informasi antara lain menimbulkan kebingungan publik, kepanikan sosial, penyebaran hoax, menurunnya kepercayaan terhadap otoritas, serta memicu konflik dan kesalah pengambilan keputusan. Peran media sosial. Media sosial berperan mempercepat penyebaran informasi secara masif tanpa verifikasi, sehingga hoax dan informasi menyesatkan mudah tersebar dan memperparah kebingungan masyarakat. Pengertian hoax. Hoax adalah informasi bohong atau menyesatkan yang disebarkan seolah-olah sebagai fakta. Menurut Silverman 2015, hoax dikemas menyerupai kebenaran, dan di era digital penyebarannya semakin cepat karena kemudahan akses informasi serta rendahnya literasi media masyarakat. Ada juga faktor penyebab hoax, diantaranya: 1. Lemahnya verifikasi informasi. 2. Motif ekonomi. 3. Akses internet yang luas dan cepat. 4. Maraknya media abal-abal. 5. Rendahnya tingkat literasi media pada masyarakat. Informasi keliru. Informasi keliru adalah segala bentuk informasi yang tidak akurat, menyesatkan, baik yang disebarkan tanpa sengaja maupun dengan unsur kesengajaan, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Informasi keliru mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, yang masing-masing berbeda berdasarkan niat, kebenaran isi, serta cara penyebarannya. Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan tanpa adanya niat untuk menyesatkan. Biasanya terjadi karena ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau kurangnya proses verifikasi sebelum informasi itu dibagikan. Lalu disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan tujuan memanipulasi opini, menipu, atau merugikan pihak tertentu.
baik untuk kepentingan politik, ekonomi maupun ideologis. Lalu ada malinformasi. Malinformasi adalah informasi yang sebenarnya benar tetapi disebarkan tanpa konteks, pada waktu yang tidak tepat atau dengan cara tertentu sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan dampak yang merugikan. Sikap kritis menghadapi informasi. Sikap kritis sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak hoaks dan disinformasi, yaitu dengan mengenali, mengamati, dan mewaspadai setiap informasi yang diterima. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak mudah terpengaruh emosi, tidak langsung membagikan informasi, membandingkan dengan sumber media massa terpercaya, serta mendiskusikan informasi yang meragukan. Karena media sosial hanya dapat dijadikan rujukan pendukung dan bukan satu-satunya sumber informasi. Upaya menghentikan penyebaran hoaks dan peran UU ITE. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang diperbaharui pada tahun 2016. UU ini mengatur batasan perilaku di ruang digital agar tercipta ruang digital yang aman dan nyaman. Undang-Undang ITE mengatur larangan terkait diantaranya: ke-1, penyebaran konten melanggar kesusilaan. 2, penghinaan dan pencemaran nama baik. 3, pemerasan dan pengancaman. 4, penyebaran berita bohong dan menyesatkan. 5, ujaran kebencian berbasis sara. Lalu kesimpulannya yaitu era post-truth dan tsunami informasi ini membuat fakta sering kalah oleh emosi dan opini, sehingga hoax mudah menyebar melalui media sosial. Karena itu literasi digital, sikap kritis, penggunaan sumber terpercaya, dan kesadaran hukum menjadi kunci agar masyarakat dapat menyaring informasi dan bersikap bijak di ruang digital. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.